Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Setelah Xiao Yan dan rombongannya memasuki saluran luar angkasa, cahaya di depan mereka tiba-tiba menjadi cerah, yang membuat mereka terbiasa menutup mata, lalu perlahan membukanya. Warna terkejut di mata mereka tiba-tiba menjadi kaya. Saat ini, apa yang muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya adalah tangga batu biru yang sangat panjang. Tidak ada bangunan di kedua sisi tangga batu. Itu penuh dengan naungan hijau subur. Melihat dari kejauhan, saya hanya bisa melihat banyak bangunan dalam nuansa hijau itu. Samar-samar, ada beberapa suara dari kejauhan, dan akhirnya berangsur-angsur menghilang dalam naungan hijau ini. Melihat ke belakang pada saat ini, semua yang ada di belakangnya tampaknya tidak lagi. Kecuali lengkungan itu masih berdiri, penghalang ruang asli di kedua sisi telah berubah menjadi tembok kota yang sangat tebal, menjulang di bawah penutup lumut. Tak terlihat, ada suasana perubahan kuno, yang merembes darinya. Benar-benar ada lubang di dalamnya. Menatap dunia di depannya, mata Xiao Yan menyapu langit di atas kepalanya, dan matanya menyipit. Di sana, ada sedikit distorsi. Jelas, seluruh keluarga Xiao diselimuti ruang bengkok. Batas ruang yang begitu besar benar-benar masalah besar. Tidak heran itu sangat berbeda dari penampilan pasar yang dilihat oleh dunia luar, salah satu dari 3 klan utama di wilayah tengah telah mendapatkan reputasi palsu. 3. Tolong ikuti aku. Pria parubaya itu tersenyum pada Xiao Yan, dan kemudian menggerakkan tubuhnya. Begitu telapak kakinya menginjak kehampaan, mereka tersapu ke depan. Kemudian, Xiao Yan dan Bai Hua saling memandang, mengangguk sedikit, dan segera menggerakkan tubuhnya dan menindaklanjuti. Sesaat kemudian, mereka berempat berdiri di atas tebing. Masih ada tangga batu terus-menerus di depan, tetapi di kedua sisi tangga batu, ada banyak bangunan yang dibangun di atas gunung. Tangga batu melayang di kedua sisi tebing, dan di atasnya ada 2 kanton kecil dengan ukuran yang sama, di mana banyak anak dalam kostum Xiao bolak-balik, duel dan sorak-sorai sesekali mengingatkan saya akan hal itu, yang membuat vitalitas muncul di sini. Di tengah 2 alun-alun, tepat di atas tangga batu yang bersambung, ada aula yang terpisah. Pada saat ini, 4 orang berdiri di sini. Dengan suara langkah kaki yang mantap, seorang lelaki tua berbaju ungu keluar dari aula arogan, melirik Xiao Yan, berhenti pada pria parubaya, melirik yang terakhir, dan berkata dengan lemah. Xiao Huan, kamu tahu dosanya. Petik 2. Mendengar pidato itu, pria parubaya itu bergegas maju, membungkuk hormat, memeluk tinjunya dengan kedua tangan, dan dengan cepat berkata dengan hormat. Bawahan saya bersedia dihukum karena melalaikan tugas mereka, tetapi yang lebih tua, semua ini. Cukup, kamu tidak perlu mengatakannya. Ketika kamu melaporkan, aku khawatir seluruh kota Xiao akan berada dalam kekacauan. Pergi dan apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Pria tua itu berkata dengan lemah. Wajah Xiao Huan pucat dan tertunduk. Melihat ini, Penatua pasti tahu apa yang terjadi di kota Xiao. Dia takut pikirannya untuk membawa Xiao Yan dan rombongannya ke sini kali ini tidak berguna. Namun, saat Xiao Huan ingin membawa Xiao Yan pergi dari sini, lelaki tua berjubah ungu berkata lagi, kamu bisa pergi, mereka tinggal. Mendengar pidato itu, Xiao Huan langsung tercengang. Bahkan ketiga Xiao Yan di satu sisi tampak sedikit terpana. Yang pertama ingin berdebat, tetapi lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba menembak matanya yang dingin, yang membuat hatinya bersenandung dan bergetar. Dia tidak bisa membantu melihat 3 Xiao Yan dengan wajah minta maaf. Dia segera menggigit giginya dan mundur dengan cepat. Setelah Xiao Huan pergi, mata lelaki tua itu perlahan menatap 3 orang di depannya dan menyadari perbedaan antara bir putih dan lianer. Di mata acuh tak acuh lelaki tua itu, dia mau tidak mau melewatkan cahaya yang mengejutkan dan mengangguk tanpa sadar. Lalu dia menghentikan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata dengan lemah. Apakah kamu Xiao Yan? Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Matanya langsung terangkat, menatap lelaki tua di depannya dengan heran, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian mengerutkan kening dan berkata. Bagaimana Anda mengenali saya, Tuan? Di keluarga Xiao hari ini, selama kamu seorang penatua, siapa yang tidak mengenalimu? Sejak kamu memasuki kota Xiao, identitasmu bukan lagi rahasia.
Orang tua itu mencibir, seolah-olah dia merasa agak konyol untuk kata-kata Xiao Yan. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak bisa tidak tercengang. Dia pikir dia sudah cukup berhati-hati sepanjang jalan. Bahkan di wilayah keluarga Xiao, dia juga tidak dengan mudah mengekspos identitasnya, tetapi tanpa diduga, dia sudah diperhatikan oleh lelaki tua di depannya. Jika Anda ingin menjelajahi gaya keluarga Xiao kami, Anda tidak boleh tergoda oleh orang luar. Ketika Anda memasuki keluarga, Anda secara alami akan merasakannya secara pribadi. Namun, saya menyarankan Anda bahwa metode ini tidak dapat digunakan di tempat lain di dunia, masa depan, jika tidak, Anda mungkin jatuh ke dalam masalah. Xiao Yan dengan cepat mengangguk dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata lagi, "Simpan dulu. Tetua memiliki harapan tinggi untukmu. Selama kamu berlatih dengan santai, jangan ikuti jejak leluhurmu." Leluhur Xiao Xuan, apa yang terjadi padanya? Begitu suara lelaki tua berjubah ungu itu jatuh, mata Xiao Yan membeku, dan wajahnya menjadi suram. Ketika dia datang ke keluarga Xiao, hal pertama yang paling dia pedulikan adalah situasi Xiao Xuan, tetapi sepertinya situasi Xiao Xuan tidak ideal. "Yah, karena kamu di sini, sebaiknya kamu tanyakan sendiri padanya." Tepat ketika lelaki tua itu hendak berbicara, dia tiba-tiba memutar alis dan matanya dan melihat ke sisi langit. Di sana, sebuah streamer berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan aula. Pada saat yang sama, mata Xiao Yan juga sangat berlawanan dengan sosok yang diubah oleh streamer. Sosok itu berpakaian putih, dengan rambut panjang, mata gelap dan dalam seperti langit berbintang. Wajah King Jun menunjukkan senyum acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya menunjukkan temperamen yang murni dan elegan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. "Hehe, anak kecil, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Aku telah dipromosikan ke Yuanzhong. Bagus. Sepertinya kamu seharusnya menemukan apa yang kamu inginkan." Sadar akan nafas yang kuat di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, yang terakhir santai ketika dia melihat bahwa Xiao Xuan baik-baik saja. "Leluhur Xiao Xuan, bagaimana kabarmu tahun ini?" Sambil menghela nafas lega, Xiao Yan bertanya dengan khawatir di wajahnya. Begitu dia mengatakan ini, lelaki tua berbaju ungu itu mengalihkan pandangannya dan segera menatap Xiao Xuan. Yang terakhir sepertinya tidak pernah menyadarinya. Dia tersenyum dan mengangguk pada Xiao Yan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke lelaki tua di samping dan membungkukkan tangannya dengan hormat, berkata, "Li Changlao, lama tidak bertemu. Oh, sejak kamu melewati aula Chen Kunoku, sepertinya kamu tidak akan pernah datang lagi." Mendengar pidato itu, Xiao Xuan tersenyum tanpa komitmen. Pria tua itu melirik dua orang di depannya, berbalik dan pergi ke aula di belakangnya. Pada saat yang sama, suara kata-kata acuh tak acuh keluar lagi. "Yah, aku tidak pernah menerima pengunjung di sini. Karena kamu di sini, aku tidak akan menemukan siapapun untuk membimbingnya. Bawa dia." Setelah itu, lelaki tua itu menghilang ke aula. Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Yang terakhir ini penuh dengan keraguan. Dia tidak bisa menahan kerutan dan menatap Xiao Xuan, bertanya-tanya. "Kemana kamu pergi?" "Pergi untuk melihat kepala klan Xiao." Xiao Xuan mengangguk dan tersenyum. "Pemimpin keluarga Xiao?" "Ya, saya benar-benar bergabung dengan keluarga Xiao setelah melihatnya." Dengan senyum lembut, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga batu yang memanjat di belakang aula. Dalam trans, ada bisikan rendah yang datang dari mulutnya. Di depan aula Chen kuno, Xiao Yan pergi ke keluarga di bawah kepemimpinan Xiao Xuan. Adapun Bai Hua dan Lianer, mereka dihentikan oleh Xiao Li di aula Chen kuno karena identitas mereka. Oleh karena itu, hanya kakek nenek dan cucu-cucu Xiao Yan yang tersisa di sepanjang jalan. Mengikuti di belakang Xiao Xuan, perjalanan Xiao Yan selanjutnya lancar. Dia melewati banyak paviliun dan bertemu dengan beberapa tetua keluarga Xiao satu demi satu. Para tetua ini, seperti tetua Xiao Li sebelumnya, tampaknya tidak terkejut dengan kedatangan Xiao Yan, tetapi melihat yang terakhir dengan sedikit kejutan, Xiao Yan harus terkejut. Setelah tersenyum, dia bergegas ke kedalaman keluarga Xiao di bawah kepemimpinan Xiao Xuan. "Leluhur Xiao Xuan, aku tidak tahu bagaimana kabarmu di keluarga Xiao tahun-tahun ini.
Aku mendengar nada tetua Xiaoli sebelumnya, sepertinya. Petik 2. Hehe, tetua Xiaoli dingin. Dia memperlakukan semua orang kecuali patriark dan beberapa tetua. Jangan ambil hati. Dalam perjalanan, Xiao Yan mengingat kata-kata Xiao Xuan ketika Xiao Li mengingatkan dirinya sendiri. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi Xiao Xuan tampaknya tidak mempedulikannya. Dia tersenyum dan mengucapkan sebuah kalimat. Mantan mengerutkan kening. Cara Xiao Li memandang Xiao Xuan sebelumnya bukan hanya karena karakternya, tetapi juga membuatnya merasa jahat. Dia tidak akan merasa aneh dengan tatapan seperti itu, tapi sekarang Xiao Xuan jelas tidak ingin menyebutkannya, jadi dia harus menyerah. Mengambil kembali pikirannya, Xiao Yan melirik Xiao Xuan lagi. Segera, dia memutar alisnya dan dengan lembut mengangkat alisnya, berkata, apakah leluhur Xiao Xuan telah mencapai puncak kultivasi Yuan Huang sekarang? Dengan sumber daya yang sangat besar dari keluarga Xiao, akan sangat disayangkan jika saya tidak dapat mencapai puncak Kaisar Yuan. Sayang sekali saya tidak memiliki paruh kedua dari volume ketiga Gui Yuan Jue. Saya khawatir sulit untuk menerobos pencapaian saya, tetapi karena Anda telah datang, ini tidak penting, haha. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan tersenyum sembarangan. Dia terlihat sedikit kecewa. Dia tidak memiliki formula untuk kembali ke sumbernya. Kultivasinya hanya bisa mandek karena dia berada di daratan pertempuran. Jika dia melakukan terobosan paksa, hasilnya. Tianjue adalah contohnya. Adapun mencarinya, Xiao Xuan hanya bisa mengambil kesempatan. Melihat seluruh benua, mencari sisa-sisa kungfu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jelas bahwa ada sedikit harapan. Tapi untungnya, sekarang Xiao Yan datang ke keluarga Xiao. Selama yang terakhir sehat, dia tidak akan terlalu peduli dengan kultivasinya. Dia lebih memperhatikan situasi Xiao Yan daripada dirinya sendiri. Namun, dia berpikir begitu, tetapi Xiao Yan tidak berpikir begitu. Jadi, mendengar kata-kata Xiao Xuan, Xiao Yan terkekeh dan segera membalikkan telapak tangannya. Sepotong kertas kulit hitam seukuran setengah telapak tangan jatuh ke tangannya. Hampir pada saat yang sama, Xiao Xuan yang ada di depannya tiba-tiba mandek di tubuhnya, tiba-tiba berbalik ketika wajahnya berubah, dan pandangannya jatuh di telapak tangan Xiao Yan saat ini. Hati tenang yang asli juga melonjak saat ini. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir untuk mempercayai budidaya nenek moyang kita. Dia menatap lurus ke arah Xiao Xuan di depannya, dan cahaya di mata Xiao Yan berkedip. Meskipun dia mengatakan itu dengan mudah, Xiao Yan bukanlah orang bodoh yang baru lahir. Sekarang ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Li sebelumnya, hatinya secara kasar dapat memahami apa yang disebut tindak lanjut. Saat ini, ada rasa dingin di hatinya, juga untuk kehidupan ini, huhu. Pada saat yang sama, badai tak terlihat tiba-tiba berkumpul di sekitar Xiao Xuan, dan ada badai antara langit dan bumi tempat kedua orang itu tinggal. Di antara paviliun yang jauh, beberapa anak Xiao memperhatikan pergerakan di sini, dan wajah mereka mau tidak mau berubah. Xiao Xuan perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meletakkan pecahan hitam di tangannya. Kertas kulit hitam itu ringan dan tipis tanpa suhu apapun, tetapi kertas itu jatuh ke tangan Xiao Xuan saat ini, yang membuat wajahnya memerah. Suasana hati di lubuk hatinya hampir tidak bisa membantu mengungkapkan di wajahnya. Meskipun tidak ada sepatah kata pun, Xiao Yan memahami suasana hati yang melonjak di hati Xiao Xuan saat ini. Kehidupan legendaris Xiao Xuan, satu-satunya penyesalan adalah Formula Gui Yuan. Pada saat ini, fragmen terakhir dari Formula Gui Yuan ada di tangannya, yang membuatnya menjadi tenang. Tidak lama kemudian tubuh kaku Xiao Xuan berangsur-angsur melunak. Dia bernapas sedikit gemetar, dan segera menyingkirkan kertas kulit hitam di tangannya. Matanya sedikit kemerahan. Dia menatap Xiao Yan di depan matanya, dan wajahnya berangsur-angsur kembali tenang, berkata, pergi dan lihat patriark. Pada saat berbalik, momentum sengit yang dipenuhi dengan gagasan membunuh tidak terlihat dan menyebar dari tubuhnya keluar. Sadar akan hal ini, bahkan Xiao Yan di belakangnya mau tak mau melirik sedikit. Dengan momentum yang begitu sengit, dia pikir dia bahkan tidak bisa mencapainya. Xiao Xuan saat ini tampak berbeda. Setelah keduanya kembali ke keadaan sebelumnya, Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan sepanjang jalan ke depan. Sesaat kemudian, bentuk tubuh mereka berangsur-angsur berkurang dan jatuh di depan aula merah api. Di luar aula merah menyala saat ini,
Ada banyak anak Xiao yang menjaga, dan mata yang waspada terus-menerus menyapu. Ini layak untuk klan Xiao. Bahkan anak-anak penjaga memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang-orang ini ditempatkan di wilayah selatan, mereka akan menjadi kekuatan besar. Melirik orang-orang muda di atas panggung, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji mereka. Prestasi mereka semua di atas Raja Yuan, dan bahkan ada beberapa Kaisar Yuan yang kuat. Tampaknya bagus bahwa mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu pada generasi muda, dan alasan mengapa mereka ada di sini secara alami mewakili darah kemakmuran kebangsaan Xiao. Dari sudut pandang tertentu, ini juga menunjukkan informasi orang dalam yang sangat besar dari kebangsaan Xiao ke dunia luar. Hehe, ini yang kamu lihat. Ayo pergi. Karena kamu di sini, Patriark pasti sudah tahu. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Xiao Xuan tersenyum dan berkata. Yang terakhir mengangguk sedikit, dan segera mereka pergi satu demi satu ke bagian dalam aula. Pada waktu bersamaan, di tempat tidur, Xiao Chuhang, yang wajahnya sedikit membaik, sedang tidur di atasnya. Di samping tempat tidur, seorang pria muda duduk di kursi. Kemudian, seorang pria parubaya berdiri dengan hormat dengan kepala tertunduk. Apa yang kamu bicarakan, Xiao Yan? Ini orang asing yang dikatakan Xiao Mingyuan, Xiao Yan yang tidak dikenal, Xiao Chuhang yang dia lukai. Di aula, setelah mendengarkan deskripsi pria parubaya, pemuda itu mengerutkan kening dan menatap kembali ke pria parubaya yang berdiri membungkuk di depannya. Nada suaranya cukup rendah. Aku tidak mungkin salah. Ketika bawahanku melewati aula Chen kuno, anak itu sedang berbicara dengan Xiao Li yang lebih tua. Kemudian Xiao Xuan pergi menemuinya secara pribadi. Aku pikir itu Xiao Yan. Bang! Ketika kata-kata penduduk parubaya baru saja jatuh, kursi di bawah pemuda itu tiba-tiba meledak dengan keras, dan tubuh pemuda itu tiba-tiba berdiri dengan wajah muram. Xiao Yan dan Xiao Xuan, sepasang kakek nenek dan cucu yang hebat. Mereka menyakiti saudaraku sebelum akun lama dihitung. Kamu benar-benar yang pertama di keluarga Xiao. Matanya menyipit perlahan, dan cahaya dingin di matanya berkedip. Pada saat yang sama, napas energi yang melonjak di tubuh pemuda itu juga menyebar tanpa sadar. Sesaat kemudian, suara gelap kata-kata dimuntahkan. Pergi ke aula utama. Aku ingin melihat mereka berdua secara langsung. Mengikuti di belakang Xiao Xuan, Xiao Yan juga berhasil melewati penjaga ketat di luar aula, dan kemudian dengan lembut mendorong pintu aula. Berderit. Dengan terbukanya pintu aula, ruang yang sangat megah juga muncul di hadapan Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Xuan bergegas maju dan berjalan keluar dari seorang lelaki tua. Xiao Xuan dengan cepat membungkuk kepada orang di depannya dan berkata, "Tiga tetua." Kemudian, Xiao Yan juga melihat yang terakhir ketika sosok itu keluar. Saat ini, dia mengangkat alisnya, segera berbalik untuk tersenyum dan membungkuk seperti yang pertama. "Hehe, anak kecil, hanya dalam beberapa tahun, kamu telah tumbuh ke titik yang mengejutkan seluruh keluarga Xiao." Melihat dua orang di depannya, mata lelaki tua itu pertama kali berhenti pada Xiao Xuan, dan ekspresi penyesalan melintas di wajahnya. Bahkan jika dia melihat Xiao Yan di belakangnya, dia tersenyum kagum. Orang tua ini adalah Xiao Mingyuan yang membawa Xiao Xuan pergi di ujung selatan. Sekarang selamat tinggal. Orang tua itu terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi Xiao Yan di depannya bukan lagi anak laki-laki yang kembali ke sumbernya. Sekarang dia bisa disebut pria yang sangat kuat bahkan jika dia melihat ke seluruh benua. Aku sudah lama tidak melihatmu. Tetuaku semakin tua dan kuat. Xiao Yan tersenyum dan sikapnya cukup hormat. Bagaimanapun, Xiao Mingyuan menyelamatkannya dan Xiao Xuan. Selain itu, dia adalah penatua dari keluarga Xiao. Mungkin mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan yang satu ini di masa depan. Xiao Yan harus memperlakukannya dengan hormat. "Haha, kamu masuk. Aku tidak akan menemanimu jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Pemimpin klan masih menunggu di dalam." Xiao Mingyuan menyeringai dan segera mengangkat kakinya di atas mereka. Dia dengan cepat pergi dengan tatapan hormat dari para penjaga di luar pintu. Setelah itu, Xiao Yan saling berpandangan, tersenyum dan berjalan perlahan menuju aula utama. Di aula saat ini, ada hampir 10 sosok yang duduk. Melihat wajah mereka, jelas bahwa mereka tidak muda dan tampak acuh tak acuh. Mereka tidak menunjukkan pandangan yang tidak terduga karena kedatangan Xiao Yan, seperti yang mereka harapkan. Di tempat pertama aula,
ada seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat dan rambut abu-abu. Wajah datar yang terakhir seperti pisau selalu penuh senyum. Meskipun tampak sewenang-wenang, tidak ada orang yang hadir menunjukkan ketidakpuasan. Jelas bahwa mereka sangat jelas tentang identitas dan berat pria parubaya di antara orang-orang. Saat langkah kaki di aula mendekat, orang-orang di aula mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke masa lalu. Terutama ketika orang melihat Xiao Xuan, sorot mata mereka tidak bisa menahan kedipan sedikit. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka menjauh dari yang terakhir dan segera menatap Xiao Yan di belakang. Namun, ketika wajah Xiao Yan yang sangat muda muncul di mata semua orang di aula, saat ini, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertinggal. Ada pandangan tak terduga di matanya yang keruh penuh perubahan. Dibandingkan dengan informasi yang mereka ketahui, wajah orang di depannya tampak jauh lebih muda. Xiao Yan telah melihat patriark. Xiao Yan tidak peduli dengan mata yang sedikit berbeda itu. Dengan langkah kaki Xiao Xuan, dia langsung menuju ke tengah aula dan menatap langsung ke pria parubaya berambut abu-abu yang menjadi yang pertama di tempat besar. Begitu dia memasuki aula, dia samar-samar menyadari eksplorasi tekanan jiwa, dan sumber dari tekanan ini, adalah pria parubaya berambut abu-abu yang tampak tidak selaras dengan semua orang di lapangan. Ketika pria parubaya itu melihat Xiao Yan, dia juga sedikit terkejut, tetapi sebaliknya, dia bersembunyi dengan baik dan tidak banyak mengekspos. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan, tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, ketakutan di matanya menjadi semakin intens. Hehe, lelaki kecil itu sangat baik. Aku tidak menyangka kamu begitu muda. Prestasimu telah mencapai tingkat sekte sumber. Bakat seperti itu benar-benar langka. Melihat Xiao Yan yang penuh hormat di bawah, pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Patriark memujiku. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tenang di wajahnya, tetapi diam-diam terkejut di dalam hatinya. Pria parubaya itu layak menjadi pemimpin keluarga Xiao. Dia bisa melihat kultivasinya secara sekilas. Saat ini, mata Xiao Yan menyapu pria parubaya di atas tempat pertama tanpa jejak, tapi dia terkejut. Ketika matanya memandang, pria parubaya itu tampak diselimuti kabut, penuh dengan perasaan kabur, yang membuatnya sulit untuk melihat wajahnya, apalagi saling mengeksplorasi napas. Petik 2. Xiao Yan tidak ragu bahwa kultivasi pria parubaya dapat dibandingkan dengan santo pedang Yulan dari keluarga Ouyang. Hehe, apakah Anda memiliki bakat atau keberuntungan? Selama Anda bisa mendapatkannya, ini adalah kemampuan Anda. Selain itu, pria parubaya itu menutup telinga terhadap eksplorasi Xiao Yan dan mengucapkan kata pujian. Di akhir kata-katanya, wajahnya tiba-tiba tegak dan tubuhnya perlahan berdiri. Pada saat yang sama, sekelompok tetua Xiao yang duduk di bawah juga bangkit satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada Xiao Yan seperti lampu sorot. Pria parubaya itu merenung sedikit dan berkata, "Karena kamu bisa datang ke keluarga Xiao kami hari ini adalah pengakuan bagi kami dan dirimu sendiri. Sekarang, atas nama seluruh keluarga Xiao, aku Xiao Yuheng dan para tetua di sini mengirim undangan resmi ke teman-teman kecil Xiao Yan. Apakah kamu bersedia resmi bergabung dengan keluarga Xiao mulai hari ini?" Dengan kata-kata di mulut Xiao Yuheng jatuh, para tetua di lapangan, di mata mereka ketika melihat Xiao Yan, merasakan rasa penindasan, dan berkeliling Xiao Yan. Merasakan makna khusus yang terkandung dalam mata di lapangan itu, Xiao Yan bisa tidak membantu mengerutkan kening. Jika dia adalah orang biasa, dia akan takut untuk bersujud untuk mengklaimnya di hadapan tekanan dari begitu banyak orang kuat. Baru saja, menghadapi tatapan aneh ini, hati Xiao Yan mengeluarkan perasaan penolakan. Mungkin ide yang bagus untuk bergabung dengan keluarga Xiao, tetapi bukan karakternya untuk membuatnya lunak di bawah tekanan orang luar. Jika orang-orang ini terus seperti ini, saya tidak bisa mengatakan pilihan lain apa yang akan dia buat. Tentu saja, kami akan menghormati keinginan Anda. Jika Anda tidak ingin kembali ke klan untuk saat ini, Anda tidak perlu memaksanya. Jalankan saja perlahan di masa depan. Jika Anda mau, Anda juga bisa tinggal. Ketika Anda memiliki kemauan, belum terlambat untuk bergabung. Tampaknya Xiao Yan menyadari perubahan emosional itu. Xiao Yuheng terbatuk dengan cepat. Pada saat yang sama, ada suasana yang sedikit aneh di aula, yang juga menjadi santai. Yah, terima kasih Patriark. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya memasuki aula, di sisi lain, setelah berjalan keluar dari aula, Xiao Mingyuan pergi jauh-jauh ke timur.
Dia berjalan melalui banyak paviliun dan bangunan sepanjang jalan. Sampai dia melihat dua sosok datang di depan jalan, dia mengangkat alisnya, berhenti perlahan dan berdiri diam di tempat. Segera, kedua sosok itu datang ke Xiao Mingyuan dari jauh ke dekat. Mereka ingin cepat melewati dua sosok di sini. Karena yang terakhir, mereka jatuh ke tanah dengan ekspresi rendah hati. Para pengunjung adalah seorang pria muda dan seorang pria parubaya. Setelah Xiao Chuhang pergi, mereka pergi ke barat menuju aula utama keluarga Xiao. Saat ini, jika mereka tidak melihat Xiao Mingyuan, mereka mungkin tidak akan berhenti di sini. Tiga penatua melihat Xiao Mingyuan, mereka bergegas maju untuk memberi hormat dengan hormat. Xiao Feng, ada apa? Lihat ini, apakah kamu akan melihat patriark? Xiao Mingyuan mengangguk sedikit, seolah dia tidak tahu. Dikatakan bahwa orang asing lainnya yang ditemukan oleh tiga tetua beberapa tahun yang lalu, berkebangsaan Hui, juga telah mengganggu banyak tetua hari ini. Sebagai putra keluarga Xiao, saya harus pergi berkunjung. Mendengar pidato itu, pemuda itu tersenyum. Sambil menundukkan kepalanya, matanya bergerak. Hehe, kakakmu terluka parah di Xiao Cheng. Alih-alih merawatnya, kamu sebenarnya peduli dengan orang asing, Xiao Feng. Ini bukan gayamu. Xiao Mingyuan tersenyum dengan tenang, menatap wajah yang terakhir sedikit suram, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Aku ingin menemukanmu, tetapi karena aku bertemu denganmu di sini, aku akan menghemat lebih banyak waktu. Aku di sini hanya untuk mengirim pesan untukmu, jadi aku perlu mendengarkan. Kirim pesan. Xiao Feng mengerutkan kening dan menatap orang-orang di depannya. Ada beberapa orang yang bisa memerintahkannya untuk mengirim pesan. Mengabaikan perubahan wajah Xiao Feng, Xiao Mingyuan tampak positif dan berkata dengan nada bermartabat. Mulai sekarang, Xiao Chuhang akan dilarang dari klan selama setengah tahun, dan semua kontribusi bulanan akan ditahan. Selama periode ini, dia tidak akan meninggalkan klan atau memprovokasi benar dan salah. Siapapun yang melanggar salah satunya akan dihukum, ditangani sesuai dengan aturan klan. Begitu dia mengatakan ini, wajah suram Xiao Feng tiba-tiba berubah, dan suasana hati seluruh orang menjadi sedikit bersemangat. Dia menatap Xiao Mingyuan di depannya, tidak mau mengatakan. Apa maksud ketiga tetua itu? Jelas bahwa Xiao Yan menyakiti saudaraku. Bagaimana dia bisa dihukum? Ini tidak adil. Adil, kamu tidak bisa melakukannya di kota Xiao. Ini adalah aturan keluarga. Xiao Chuhang mengabaikan aturan keluarga dan dengan sengaja melanggarnya. Ini yang pertama, dia memimpin dan kehilangan musuh. Keterampilannya lebih rendah dari yang lain. Ini yang kedua, apakah Anda ingin saya mengatakan hal lain? Wajah Xiao Mingyuan tanpa ekspresi dan nadanya acuh tak acuh. Tapi tidak ada pembayaran bulanan selama setengah tahun, dan tidak ada klan. Chu menggantungnya. Sebagai anak kedua dari keluarga Xiao, dia telah bermain untuk waktu yang lama. Pada hari kerja, dia tidak repot-repot merawatnya demi kamu. Kali ini, dia mengalami kecelakaan. Ini pelajaran. Biarkan dia merenung dan mengenal dirinya sendiri dalam 6 bulan terakhir. Adapun Xiao Yan, sebaiknya kamu menyelamatkan ide untuk mengganggunya. Xiao Mingyuan dengan lembut mengangkat tangannya dan menyela kata-kata Xiao Feng. Yang terakhir hanya ingin berdebat, tetapi dia membalikkan kata-katanya dan berkata dengan tegas. Xiao Feng, saya harap Anda dapat menjelaskan tentang ini. Baik Patriark tidak meminta saya untuk menyampaikannya kepada Anda atau yang lebih tua. Jika Anda begitu kusut, jangan salahkan aku karena tidak baik. Kata-kata Xiao Mingyuan jatuh. Kata-kata yang terakhir tiba-tiba mandek begitu dia tiba di mulutnya. Pada saat yang sama, hatinya sepertinya memahami sesuatu dalam sekejap. Otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, dia menggigit giginya, menahan amarahnya, mengambil napas dalam-dalam dengan gemetar, dan perlahan membungkuk tidak mau mengatakan. Xiao Feng mengerti. Aku harap kamu benar-benar mengerti. Dia mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu dengan samar. Segera, Xiao Mingyuan terbang ke arah datang. Kemudian, Xiao Feng melihat tubuh Xiao Mingyuan yang pergi. Tinju di bawah jubah lengannya tidak bisa menahan untuk menahannya dengan erat, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin suram. Xiao Yan, kamu tidak bisa bergabung dengan keluarga Xiaoku. Sisi, jangan impulsif. Tiga tetua baru saja menjelaskannya. Jika kamu pergi mencari Xiao Yan sekarang, aku khawatir kamu bahkan akan dihukum. Di satu sisi,
Pria parubaya itu melihat Xiao Feng dalam keadaan seperti itu dan tidak bisa tidak membujuknya dengan suara rendah. Kamu kembali dan jaga Chu Hang. Di sini, aku akan pergi ke pertemuan sendiri. Aku menyakiti kakakku dan menghukumnya. Bukankah itu berarti masa lalu bisa berlalu? Kamu pergi. Aku punya kebijaksanaan sendiri dalam apa yang harus dilakukan. Sebelum orang parubaya bisa mengeluarkan kata-kata mereka, Xiao Feng berkata dengan acuh tak acuh. Segera, telapak kakinya menginjak tanah, telapak kakinya penuh vitalitas, dan batu-batu biru itu pecah. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tersapu ke depan, dan dalam sekejap mata, dia telah menghilang di ujung jalan. Melihat sosok yang berlari kencang seperti kilat, pria parubaya itu mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, berbalik dan dengan cepat menyapu ke arah datangnya. Di sisi lain, Xiao Yan dan keluarganya baru saja keluar dari aula. Meskipun Xiao Yuheng banyak bicara selama periode ini, Xiao Yan tidak goyah sama sekali. Sekarang, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk keluarga Xiao. Jika Xiao Xuan tidak ada di sini, dia mungkin telah berbalik dan pergi. Mengapa dia terus tinggal di sini? Mereka mundur dari aula satu demi satu, dan kemudian bertemu Xiao Mingyuan yang kembali. Hehe, ada apa? Apakah si kecil berjanji untuk kembali ke keluarga? Melihat kedua orang ini, pandangan Xiao Mingyuan langsung tertuju pada Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Sekarang Xiao Yan kembali, sebagian besar tugasnya telah selesai. Selama yang pertama bersedia bergabung dengan keluarga Xiao dan menjadi anggota keluarga Xiao. Maaf, saya khawatir saya mengecewakan ketiga tetua. Mendengar pidato itu, Xiao Yan menurunkan alisnya dan berkata perlahan. Xiao Mingyuan tampak sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tersenyum lagi. Tidak masalah. Lagi pula, saya baru saja kembali. Dapat dimengerti bahwa saya tidak beradaptasi. Setelah beberapa saat, penatua masih tutup baru-baru ini. Ketika dia datang keluar, mungkin aku akan bertemu denganmu. Aku akan membicarakan semuanya nanti. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Xiao Xuan di satu sisi juga hormat, tapi Xiao Mingyuan tidak mempedulikannya sebelumnya. Melihat Xiao Xuan di depannya sekarang, dia merasa sedikit berbeda. Yang terakhir, yang selalu rendah hati, sekarang memiliki keunggulan tersembunyi. Xiao Mingyuan sedikit mengernyit. Ketika dia terkejut, semburan angin kencang tiba-tiba datang dari belakang beberapa orang. Kemudian, bayangan manusia muncul di depan tiga orang dalam sekejap mata. Angin kencang menipu Xiao Yan dan mereka dalam sekejap. Saat ini, raut wajah mereka juga sedikit berubah. Pria tua itu mengerutkan kening dan berbalik. Melihat sosok yang muncul di depannya, kerutan cahaya mengernyit lebih dalam dan berkata dengan suara kental. Xiao Feng, apa yang saya katakan sebelumnya tidak cukup jelas. Hehe, kata-kata autobiografi tiga tetua secara alami diingat oleh Xiao Feng, tetapi hari ini ada orang asing yang kembali ke keluarga. Saya harus selalu datang dan melihat-lihat. Selain itu, mendengar kata-kata Xiao Mingyuan, Xiao Feng tersenyum, melirik yang terakhir, menyapu dua orang di sampingnya, dan segera berhenti pada Xiao Yan, dengan senyum di wajahnya, berkata. Ini pasti Xiao Yan. Sebelum Anda tiba di aula utama hari ini, reputasi Anda terbakar di antara mereka, keluarga Xiao kita. Meskipun Xiao Feng tersenyum, Xiao Yan dapat dengan jelas mendeteksi makna dingin di mata mantannya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia jelas melihat orang ini untuk pertama kalinya, tapi dia tidak akan begitu bermusuhan. Namanya Xiao Feng, Xiao Chu Hang. Di satu sisi, Xiao Mingyuan menatap Xiao Feng dan berbisik pada Xiao Yan. Mendengar pidato itu, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Tiba-tiba Xiao Feng menatapnya begitu keras. Ternyata itu adalah saudara laki-laki Xiao Chu Hang. Saya mendengar bahwa Xiao Chu Hang disebut tuan muda kedua sebelumnya. Dari sudut pandang ini, Xiao Feng ini harus menjadi putra tertua dan bungsu dari keluarga Xiao dan sekarang putra dari keluarga Xiao. Sedikit tidak terdeteksi mengangguk. Xiao Yan diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia bisa menjadi putra keluarga Xiao. Kultivasi Xiao Feng ini bisa dilihat. Dari pandangan pertama, setidaknya dia tidak akan lebih lemah dari Bai Ruoxuan dari keluarga Bai. Anak kecil, kamu harus berhati-hati.
Kakak Xiao Feng tidak berdaya dalam keluarga. Kakaknya adalah skala kebalikannya. Kamu sangat menyakiti Xiao Chuhang hari ini. Orang ini pasti akan merepotkanmu di masa depan, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku di sini hari ini. Xiao Mingyuan melemparkan pandangan meyakinkan pada Xiao Yan, dan segera kembali menatap Xiao Feng. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada yang agak berat. Xiao Feng, orang-orang telah melihatnya sekarang. Haruskah kita membiarkan mereka pergi? Katakanlah, lalu ingin membawa Xiao Yan dua orang untuk menyeberangi yang terakhir. Kakakku berkelahi dengan orang-orang di kota Xiao hari ini, tetapi dia terluka parah dan kembali. Sejauh yang aku tahu, Tuan Xiao Yan yang melakukannya. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Tuyere membuat suasana yang sudah tidak harmonis di lapangan tiba-tiba menjadi kaku. Bersama dengan beberapa penjaga di sekitar, mereka juga melemparkan mata terkejut mereka. Mereka semua menatap Xiao Yan dengan heran dan jelas mengerti apa yang dimaksud Xiao Feng. Ketika saya pertama kali bergabung dengan keluarga Xiao, saya menjadi musuh dengan putra saya. Perilaku seperti itu bukanlah hal yang baik. Xiao Feng. Di samping Xiao Yan, wajah Xiao Mingyuan sedikit berat dan suaranya membeku. Hehe, yakinlah, aku sudah tahu keseluruhan ceritanya. Karena Chuhang tidak sehebat yang lain, aku tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya, sebelum beberapa orang bisa mengatur napas, Xiao Feng melanjutkan, untuk berbicara dan berkata. Tujuan utama saya di sini adalah berharap untuk bertarung dengan Anda. Sambil melontarkan kata-kata kasar, Xiao Feng tiba-tiba mengangkat tangan dan mengarahkan jarinya ke sisi Xiao Mingyuan, Xiao Xuan di sisi Xiao Yan. Xiao Xuan, di sekelilingnya, matanya mengikuti harapan Xiao Feng, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Bahkan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Feng akan meminta Xiao Xuan untuk bertarung. Di masa lalu, yang pertama tidak pernah memandang Xiao Xuan di matanya. Menurut kata-katanya, bahkan mereka yang tidak dapat menembus sekte sumber tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya, tetapi sampai sekarang, kata-kata nakal seperti itu, telah dihancurkan oleh Xiao Feng sendiri. Karena itu, beberapa orang cerdas yang hadir melihat petunjuknya. Dari sikap Xiao Mingyuan sebelumnya terhadap Xiao Feng, yang pertama jelas tidak ingin Xiao Feng dan Xiao Yan melakukannya. Karena tekanan Xiao Mingyuan, yang terakhir pasti memiliki kekhawatiran. Tapi saat ini, Xiao Feng dengan tegas mengarahkan ujung tombak ke Xiao Xuan di sampingnya. Semua orang di sini mengerti bahwa dengan kesenjangan kultivasi di antara mereka, Xiao Xuan tidak akan pernah bisa menjadi lawan Xiao Feng. Dengan cara ini, jika Xiao Xuan tidak bisa bertarung, Xiao Yan akan menjadi orang yang bisa menggantikannya untuk bertarung dengan Xiao Feng. Tetapi jika dia takut untuk bertarung, saya khawatir Xiao Feng akan mengambil kesempatan ini untuk mencemooh dan memprovokasi lagi. Tidak peduli yang mana dari keduanya adalah balas dendam Xiao Feng pada Xiao Yan. Tetapi jika Xiao Yan mengambil inisiatif untuk bertarung, semua tekanan yang diberikan Xiao Mingyuan padanya tidak akan lagi menjadi ancaman. Keterampilan Xiao Feng benar-benar sarana guntur. Setelah semuanya berkembang ke arah yang diharapkan oleh Xiao Feng, saya khawatir setelah hari ini, nama Xiao Yan akan benar-benar terngiang di antara keluarga Xiao, tapi saya khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan di semua penduduk. Seperti ini, Xiao Yan tidak akan peduli. Tapi yang dia pedulikan adalah Xiao Xuan telah bergabung dengan keluarga Xiao dan sekarang menjadi anggota keluarga Xiao. Dia tidak dapat mempengaruhi reputasi Xiao Xuan karena dirinya sendiri. Aku takut dia harus mengambil alih perang. Memikirkan hal ini, wajah Xiao Yan segera menjadi suram. Xiao Mingyuan di sampingnya juga mengerutkan kening, tapi dia tidak berdaya. Xiao Feng tidak mengharapkan cara seperti itu. Dengan cara ini, dia takut akan ada pertempuran sengit lagi antara keduanya hari ini. Sambil mengerutkan kening, Xiao Mingyuan menyapu kembali di antara keduanya. Tanpa diduga, Xiao Mingyuan merasa sedikit khawatir di hatinya. Meskipun budidaya Xiao Yan telah menginjakkan kaki di Yuanzhong, bagaimanapun juga, itu hanyalah Yuanzhong bintang 2. Ditambah dengan konsumsi Perang Dunia Pertama di kota Xiao, jika dia bertemu Xiao Feng saat ini, kemungkinan di antara mereka tidak terbayangkan. Melihat Xiao Yan, yang mengerutkan kening saat ini, mata Xiao Feng masih tajam. Mata gelapnya berhenti pada Xiao Yan. Matanya terlihat semakin dingin. Gas sumber dalam topan di tubuhnya juga diam-diam dimobilisasi saat ini. Dia tidak sabar untuk membiarkan orang-orang di depannya membayar harga untuk apa yang telah dia lakukan.
Dengan napas panjang, wajah Xiao Yan muram, tinjunya di bawah jubah lengannya perlahan terkepal, dan kemudian langkahnya terangkat sedikit. Ketika dia melihat ke atas, matanya juga menyentuh garis pandang Xiao Feng. Oke, aku akan mengambilnya. Namun, ketika semua orang di lapangan sedang menunggu pertempuran antara Xiao Yan dan Xiao Feng dimulai, Xiao Xuan, berpakaian putih, melangkah maju satu langkah dan menatap Xiao Feng dengan tenang di seberangnya. Suara kata-kata yang jelas bergema di telinga semua orang di lapangan seperti bel, bahkan Xiao Yan dan Xiao Mingyuan di sampingnya, bahkan Xiao Feng saat ini, aku hanya bisa tercengang. Leluhur, wajah Xiao Yan berubah dalam sekejap. Dia baru saja akan mulai menghentikannya, tetapi yang terakhir menoleh dan tersenyum tipis padanya. Dengan satu tangan, dia menghentikan gerakan di tangan Xiao Yan, segera menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, karena saya berani menjawab, saya yakin. Di mata publik, Xiao Xuan dengan ringan menepuk bahu Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkannya membuat sebagian besar orang yang hadir menggelengkan kepala. Pada saat ini, dia mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan untuk mendukung adegan itu. Bagaimanapun, kesenjangan kultivasi antara kedua belah pihak ada di sini. Seorang Kaisar Yuan ingin melawan orang kuat di tingkat sekte Yuan dari depan, ini hampir tidak mungkin. Terlebih lagi, orang yang harus dihadapi Xiao Xuan adalah Xiao Feng, putra dari keluarga Xiao. Xiao Xuan, jangan dipaksa. Jika kamu kehilangan musuh dan mengaku kalah, itu bukan aib. Saya pikir dia tidak bisa melakukan apa-apa terlalu banyak. Di satu sisi, Xiao Mingyuan menatap Xiao Yan dengan alis yang rapat dan sedikit ragu. Lalu dia perlahan berkata kepada Xiao Xuan, "Kalau begitu terima kasih kepada tiga tetua." Xiao Xuan mengangguk dan tersenyum dan memeluk Xiao Mingyuan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Feng, yang saat ini murung, dan berkata, "Sisi Xiao Feng, apakah kamu berencana untuk tinggal di sini atau pergi ke arena seni bela diri?" Ketika dia mengatakan ini, Xiao Xuan menoleh dan melihat ke aula utama di belakangnya, yang tidak jauh dari dirinya dan orang lain. Dia menyapu sekelompok penjaga dan mulai bertarung di depan aula utama keluarga Xiao. Begitu dimulai, dia takut itu akan mengganggu tingkat senior keluarga Xiao. Selain itu, ada penjaga ini di sekitar. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka bisa menjadi yang tertinggi, hanya saja mereka dapat mencapai Kaisar Sumber. Begitu mereka mulai dan menyebar, itu bukan masalah kecil. Kurasa tidak perlu membuang waktu. Buat saja keputusan cepat di sini. Aku yakin tidak akan ada keributan. Xiao Feng menyeringai muram, dan telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Seluruh tubuh dikelilingi oleh angin. Di antara rotasi, itu langsung berubah menjadi dinding angin yang tidak terlihat, dan angin secara bertahap menebal. Dengan sedikit kejutan dari tubuhnya, dinding angin segera berubah menjadi tekanan angin yang kuat, menyapu seluruh area. Bahkan jika tubuhnya gemetar, beberapa penjaga di sekitarnya mundur tanpa sadar. Untuk sesaat, wajah semua penjaga berubah. Ketika mereka melihat Xiao Feng, mereka tidak bisa membantu tetapi dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa dikejutkan kembali hanya dengan satu momentum. Kekuatan Xiao Feng benar-benar tidak pantas mendapatkan identitas putra dunia. Karena kamu mengatakan kamu yakin akan bertarung denganku, biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu, seorang Kaisar Sumber, harus katakan kata-kata arogan seperti itu. Momentum dilepaskan, dan angin berbalik. Xiao Feng menginjak tanah dengan telapak kakinya. Bentuk tubuhnya menyapu langit, menatap Xiao Xuan di bawah, dan mencibir. Dalam hal ini, Xiao Xuan hanya tersenyum. Ada sedikit warna tajam di matanya yang gelap dan tubuhnya bergerak. Ketika dia muncul lagi, dia berada di langit. Dengan dua jari tangan kanannya menyatu dan gelombang lembut, sekelompok ikal angin mengembun di ujung jarinya. Tampaknya biasa saja, tetapi dengan semburan angin kencang yang melolong, gas sumber dari langit dan bumi di sekitarnya juga berkumpul tanpa sadar. Melihat pemandangan ini, para penjaga di bawah segera melihat ke samping. Bahkan mata Xiao Mingyuan memancarkan ekspresi terkejut, yang bisa memadatkan angin ke tingkat yang begitu ganas. Dapat dilihat bahwa pemahaman Xiao Xuan tentang salah satu cara angin lebih dalam daripada Xiao Feng. Sepertinya dia belum membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sedikit menghela nafas, Xiao Ming menatap Xiao Xuan di langit. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan penyesalan di mata tuannya. Jika Xiao Xuan tidak membuat kemajuan dalam kultivasinya,
Saya khawatir dia akan menjadi bintang baru yang paling mempesona dari keluarga Xiao. Namun, semua ini berhenti tiba-tiba. Sekarang tampaknya bahkan jika pemahaman Xiao Xuan di jalan angin bagaimana bergerak maju, dia tidak bisa menjadi pria yang benar-benar kuat. Sambil mendengarkan desahan rendah lelaki tua itu, Xiao Yan mengerutkan kening lagi. Meskipun dia menebak tentang situasi Xiao Xuan di keluarga Xiao, dia mendengar nada suara Xiao Mingyuan. Dia takut masih ada celah antara dia dan imajinasinya. Aduh, sejujurnya, ini juga salahku. Demi kamu membiarkan kamu kembali ke keluarga Xiao, tapi aku tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tampaknya melihat kebencian di hati Xiao Yan. Xiao Mingyuan menghela nafas perlahan. Sepasang mata tua keruh menatap Xiao Xuan di langit saat ini. Sedikit rasa malu mau tak mau muncul di wajah tuanya. Pada awalnya, ketika Xiao Xuancu datang ke keluarga Xiao, kami sangat mementingkan dia, dan setelah itu, dia menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa. Dengan sumber kultivasi keluarga, hanya dalam 2 tahun, pencapaian kultivasinya melonjak dari raja, dari 8 bintang ke tingkat puncak Yuan Huang. Pria tua itu berkata perlahan, dan bintang-bintang terang muncul di matanya. Meskipun ini adalah cerita beberapa tahun yang lalu, itu masih menakjubkan ketika saya memikirkannya sekarang. Hanya dalam 2 tahun, rentang kultivasi sangat besar, kecepatan kultivasi yang mengerikan, bahkan jika Anda melihat seluruh benua, sulit untuk berada di kanan selama ribuan tahun. Dengan napas panjang, Xiao Mingyuan berkonsentrasi dan melanjutkan. Pada saat itu, karena Xiao Xuan, semua anggota keluarga Xiao terkejut. Demi keselamatan, tetua dan pemimpin klan berulang kali memerintahkan untuk sepenuhnya memblokir berita di dalam keluarga Xiao dan tidak mengungkapkannya keluar dunia. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh tanpa amnesti. Begitu dia mengatakan ini, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan wajahnya sedikit berubah. Saya tidak berharap bahwa tingkat senior keluarga Xiao akan begitu ditentukan. Untuk memblokir berita, bahkan orang-orangnya sendiri tidak akan melepaskannya. Selama waktu itu, tidak ada satupun dari keluarga Xiao yang diizinkan keluar. Banyak orang meninggal di kota-kota yang berafiliasi dengan keluarga Xiao, termasuk kota Xiao, yang dapat digambarkan sebagai sungai darah. Klan Xiao telah memblokir berita itu, tetapi seseorang akan menyebarkannya keluar. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak terkejut. Sungguh konyol bahwa hal semacam ini akan terjadi melalui keluarga Xiao. Tidak ada berita yang menyebar, dan alasan membunuh orang-orang itu hanyalah kecurigaan. Xiao Mingyuan menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata tanpa daya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba mandek, dan hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak menjadi rasa ngeri yang mendalam. Apakah alasan membunuh hanya karena keraguan? Bahkan jika Anda adalah pria yang kuat, Anda dapat bertindak seperti ini, tetapi itu terlalu kejam. Dalam hal ini, Xiao Mingyuan tersenyum lega, tapi dia tidak merasa terlalu bersalah. Dia berkata dengan lemah. Jangan kaget. Jika hanya satu orang, itu benar-benar kejam, tetapi Anda harus mengerti bahwa kami harus memblokir semua berita dengan cara apapun, bukan hanya untuk Xiao Xuan, tetapi untuk masa depan seluruh keluarga Xiao. Dengan kecepatan kultivasi Xiao Xuan pada saat itu, jika tidak ada yang terjadi, nasib keluarga Xiao mungkin ada di tangannya. Hukum rimba adalah hukum saat ini, semua generasi adalah kebenaran abadi. Namun, itu mungkin bahagia dan sedih, tetapi apa yang kami harapkan tidak terjadi. Ketika kultivasinya mencapai puncak Yuan Huang, tidak ada kemajuan lebih lanjut. Pada awalnya, kami pikir itu hanya proses presipitasi, tapi itu tidak begitu. Bahkan Penatua secara pribadi menjelajahinya dan gagal melihat sesuatu yang aneh. Pada titik ini, Xiao Mingyuan menghela nafas dalam-dalam, melihat ke atas lagi dan menatap Xiao Xuan di langit. Matanya sangat kompleks. Siapa yang mengira bahwa upaya yang tak terhitung jumlahnya akan berakhir seperti ini pada akhirnya? Setelah mendengar ini, Xiao Yan tersenyum lembut. Dalam situasi seperti itu, dia memiliki pengalaman yang sama ketika dia masih muda. Sekarang pikirkanlah, perasaan bahwa dia diberi harapan oleh seluruh keluarga, tetapi berubah menjadi apa-apa. Sekarang dia bisa memiliki pemahaman. Lagi pula, seperti yang dikatakan Xiao Mingyuan sebelumnya, dunia hanyalah hukum rimba. Adapun Penatua, tidak mungkin untuk melihat apa-apa. Rumus Gu Yuan adalah sebuah keterampilan. Xiao Xuan sendiri tidak memiliki masalah. Bahkan jika dia membedah tubuhnya,
dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Juga setelah itu, pamornya di klan menjadi semakin rendah. Bahkan para tetua klan tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan mereka yang awalnya mendukungnya adalah orang asing. Beberapa orang setidaknya tidak bisa membuat beberapa sarkasme. Jika dia tidak tenang, saya khawatir dia tidak bisa terus tinggal di klan. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya tersenyum dan mengatakan sesuatu. Bagi mereka, hal itu sudah lama dianggap tidak ada apa-apanya, tentu tidak akan berdampak apa-apa. Sekarang rumus Guiyuan sudah lengkap, tetapi saya tidak ingin melihat ekspresi indah apa yang akan muncul di wajah mereka ketika mereka melihat terobosan Xiao Xuanxiu di Yuanzhong. Sementara keduanya berbicara, suasana yang berangsur-angsur menjadi padat di lapangan akhirnya meledak pada saat ini. Mendesis. Di langit, Xiao Feng memegang telapak tangannya dengan kuat, dan angin berkumpul di antara telapak tangannya. Di antara putaran dan rotasi, itu langsung berubah menjadi senjata panjang ilusi. Angin jernih berkumpul di atasnya dan membuat suara angin pecah dari waktu ke waktu. Tombak itu mengembun, dan gelombang dingin di mata Xiao Feng. Tombak di tangannya tiba-tiba bergetar, dan suara tajam dari angin tiba-tiba terdengar. Segera, badan pistol itu berputar dan langsung menarik naga tak terlihat di kehampaan. Dengan tekanan angin yang luar biasa dan raungan, dia membungkus tombaknya dan menembak Xiao Xuan. Melihat tombak tak terlihat dengan tenang, Xiao Xuan mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan sumber ki di tubuhnya berlari tanpa ragu-ragu. Ketika pikirannya bergerak, itu dengan cepat berubah menjadi bilah pedang tak terlihat di kehampaan di depannya. Sumber ki mengalir dengan cepat, dan kemudian pedang melambai dan memotong. Berdengung, dua kekuatan tak terlihat tiba-tiba bertabrakan di kehampaan, dan ledakan rendah tiba-tiba terdengar. Angin dan ombak menyapu, dan naga dan pedang semuanya terkubur dalam angin dan ombak. Kemudian, suara pecahnya udara terdengar lagi. Di tengah angin dan ombak yang besar, tubuh Xiao Feng tiba-tiba melesat dan menikam Xiao Xuan dengan pistol panjang. Xiao Xuan, akun lama antara kamu dan aku ada di sini. Mari kita cari tahu. Xiao Feng tertawa marah, tubuhnya bergetar, dan bayangan sisa tetap di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia tidak jauh dari Xiao Xuan. Pistol panjang menari, angin menari, dan angin tajam berubah menjadi bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menembak dengan licik dan kejam ke semua bagian tubuh Xiao Xuan. Di bawah, Xiao Yan, yang mendengar kata-kata Xiao Feng, segera mengerutkan kening, menatap Xiao Mingyuan dengan heran, dan berkata dengan curiga. Mengapa? Sebelum itu, ada kontradiksi antara leluhur saya dan Xiao Feng. Itu, tidak persis. Jika kamu ingin menguraikannya, itu masih karena Xiao Chuhang. Ini dia lagi. Diam-diam, Xiao Yan, yang tidak memiliki perasaan yang baik untuk pria ini di dalam hatinya, merasa jijik dengannya saat ini. Mengetahui hal ini, Xiao Mingyuan tersenyum pahit dan berkata, kedua saudara laki-laki Xiao Feng kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih muda. Mereka telah banyak menderita sejak mereka tumbuh dewasa. Xiao Feng, sebagai saudara, menyayangi saudaranya, terutama sejak dia menjadi putra keluarga Xiao. Tetapi hanya karena ini, ketika Xiao Xuan dihargai oleh manajemen puncak keluarga, Xiao Feng, putra dari keluarga bangsawan, diabaikan. Xiao Chuhang merasa dirugikan. Itu sebabnya dia mendobrak dengan jahat ketika Xiao Xuanxiu membuat terobosan. Namun, karena Xiao Xuanxiu terluka parah akibat gempa karena kebetulan menerobos saat itu, kontradiksi antara Xiao Xuan dan Xiao Feng jatuh. Setelah itu, mereka tidak bertarung karena halangan yang disengaja dari manajemen puncak keluarga. Pada akhirnya, itu adalah berkah terselubung, tetapi saya tidak berharap Xiao Feng begitu khawatir tentang hal itu. Melihat Xiao Feng yang dingin di kekosongan, Xiao Mingyuan menggelengkan kepalanya perlahan dan ingin menjadi putra bangsawan, keluarga Xiao. Jika hanya mempertimbangkan kekuatannya, saya khawatir dia bisa. Di satu sisi, Xiao Yan mendengar bahwa Xiao Chuhang menderita untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika dia terus melihat ke atas dan melihat lingkaran pertempuran di langit saat ini. Dalam menghadapi serangan sengit Xiao Feng, wajah Xiao Xuan tetap tidak berubah. Begitu dia memutar pergelangan tangannya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di kehampaan di sekitarnya. Sementara tubuhnya mundur dengan keras, bayangan pedang itu juga menusuk satu demi satu, bertabrakan dengan bilah senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan menghentikan serangan yang pertama satu demi satu.
Xiao Xuan telah hidup selama ribuan tahun dan mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan Xiao Feng, yang telah berkultivasi dengan nyaman di antara keluarga Xiao, dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Jika keduanya bertarung sendirian, yang terakhir tidak akan pernah menjadi lawan Xiao Xuan. Melihat Xiao Xuan begitu tidak tergesa-gesa, rasa dingin di mata Xiao Feng tiba-tiba menjadi lebih buruk. Gulungan lengan besar dan jubah lengan lebar membungkus gagang pistol. Sementara badai menderu, seluruh tubuh menopang senapan panjang dan menembak ke depan. Sepanjang jalan, bahkan ruang itu robek dan membuka celah besar. Mendesis. Tombak itu dengan cepat menyapu seperti kilat. Namun, ketika hendak mengenai dada Xiao Xuan, yang terakhir mengangkat tangannya dengan cepat, segel ujung jari berubah dengan cepat, gas sumber mengalir, angin sepoi-sepoi, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi pedang panjang yang tak terlihat. Tiba-tiba, pedang Qi yang ganas dan tak tertandingi melonjak, dan bahkan kekosongan di sekitarnya berdengung dan berputar. Sadar akan roh pedang yang ganas, Xiao Mingyuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Xiao Xuan kuat, dia bisa memancarkan roh pedang yang begitu ganas dan mendominasi dengan kekuatan angin. Saya harus mengatakan, ini lebih mengejutkan daripada yang pertama. Ding! Pistol panjang tak terlihat bertabrakan dengan tubuh pedang dan membuat suara tabrakan yang jelas. Pada saat yang sama, pedang Qi di atasnya juga ditembakkan pada saat ini. Sepanjang kedua sisi badan senjata, itu memancarkan pedang Qi berturut-turut, merobek kekosongan dan menembak langsung ke pintu wajah Xiao Feng. Bersenandung. Ketika gas pedang datang, wajah Xiao Feng langsung berubah. Dia tidak peduli tentang senjata panjang dan menggulung jubah lengan bajunya. Ketika dia melonggarkan badan senjata, angin kencang yang tak terlihat menutupi jubah lengan baju dan memblokir gas pedang yang menembak. Pada saat yang sama, Xiao Xuan memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang tak terlihat di depannya bertabrakan dengan senapan panjang tak terlihat satu demi satu. Dia segera bergetar sedikit dan mendengar bunyi klik, tombak tak terlihat itu tiba-tiba pecah menjadi angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Sisi Xiao Feng, senjatanya dihancurkan. Saya pikir pertempuran ini juga harus menjadi hasil. Dengan senyum tipis, Xiao Xuan mundur dan jatuh kembali ke tanah di bawah. Ketika Xiao Feng kembali sadar, dia sudah melihat tombak yang patah. Ketika dia melihat Xiao Xuan lagi, wajahnya akhirnya menjadi sangat suram. Jika kamu ingin mengakhiri pertempuran ini, jatuhkan aku. Ada raungan pelan di mulutnya, dan tubuh Xiao Feng bergetar hebat. Sementara sumber gas di tubuhnya melonjak keluar, tenda tak terlihat yang terpelintir dengan cepat berubah menjadi kekosongan di sekelilingnya. Kemudian, tangannya diangkat ke dadanya, jari-jarinya ditautkan, dan segelnya tumpang tindih. Di atas kepalanya, stok angin jernih juga berkumpul. Ini, Feng Shen marah. Melihat adegan ini dalam kehampaan, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Pada saat ini, keputusan segel Xiao Feng sama dengan keputusan Xiao Chuhang di kota Xiao. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Angin marah. Namun, akan lebih baik jika itu hanya pertempuran sebelumnya. Tetapi pada saat ini, begitu Dewa Angin marah, mungkin sulit untuk mendukung kultivasi Xiao Xuan saat ini. Xiao Feng, perang ini tidak masuk akal. Mengapa kamu terus mengganggu? Kamu harus tahu bahwa jika kamu menyakiti orang dengan sia-sia, kamu juga akan dihukum berat. Entah itu rasa bersalah terhadap Xiao Xuan di hatinya atau keberadaan Xiao Yan di satu sisi, kata-kata Xiao Mingyuan lebih parah saat ini. Namun, karena masalahnya telah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin Xiao Feng mau berhenti dengan mudah? Tiga tetua, sampai sekarang, saya tidak pernah mengatakan untuk mengakui kekalahan atau kelelahan. Karena itu, sebelum pertempuran selesai, tidak adil menyakiti orang. Xiao Xuan, jika kamu ingin mengakhiri pertempuran ini, kamu dan aku harus jatuh. Angin, Tuhan, kemarahan, tekanan besar yang dipenuhi dengan momentum agung memenuhi udara. Wajah para penjaga di sekitar berubah tajam, dan tubuh mereka mundur dengan cepat. Bahkan beberapa tetua yang menonton perang di sini sedikit mengangguk karena rasa penindasan ini. Tidak peduli seberapa sombong hati mereka, kekuatan Xiao Feng tidak mengatakannya. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Berdengung. Di bawah, Xiao Yan melangkah maju dan setengah berhenti di depan Xiao Xuan. Rasa penindasan yang kuat yang tidak kalah dengan yang pertama juga menyebar. Saat ini, wajah orang-orang yang hadir berubah drastis lagi.
Penindasan Xiao Feng sendiri sangat menakjubkan. Jika Xiao Yan ditambahkan, begitu keduanya bertabrakan, hasilnya tidak akan terbayangkan. Apakah kamu akan melakukannya? Menatap Xiao Yan yang akan mengambil tindakan di bawah, Xiao Feng dalam kehampaan memiliki cahaya dingin di matanya, dan napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, saat berikutnya, ketika Xiao Yan siap untuk bergerak. Ketika Xiao Yan menoleh, telapak tangan Xiao Xuan menghentikannya lagi. Wajahnya masih tenang. Sebelum yang pertama berbicara, dia berkata perlahan. Kamu sudah bekerja cukup keras sepanjang jalan. Sebaiknya kamu istirahat yang baik. Biarkan aku menyelesaikan pertempuranku sendiri. Kemudian, terlepas dari ekspresi wajah Xiao Yan, Xiao Xuan mengambil lebih dari 10 langkah ke depan. Kemudian, di bawah mata banyak orang di sekitarnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Sementara jari-jarinya berdekatan, wajah Xiao Mingyuan tiba-tiba berubah. Dia melihat ke atas. Saat ini, di atas kepala Xiao Xuan, gulungan angin besar diringkas dalam sekejap mata, kemudian diikuti oleh dengan gelombang jari pedang yang ganas, gulungan angin besar di atas kepala Xiao Xuan berubah menjadi gambar virtual besar di mata semua orang di lapangan tidak dapat dipercaya, dan gambar virtual ini adalah kemarahan Feng Shen. Feng Shen marah. Ini kemarahan Feng Shen lagi, dan dia belum mencubit segelnya. Bagaimana ini mungkin? Di lapangan, ketika gambar virtual di atas kepala Xiao Xuan memadat dalam sekejap mata, wajah para penjaga di bawah tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Secara khusus, mereka merasakan ledakan ketidakpercayaan ketika mereka melihat bahwa Xiao Xuan berubah menjadi roh kemarahan dalam sekejap. Wajah tua Xiao Mingyuan juga terkejut dengan apa yang terjadi di depannya, tetapi dibandingkan dengan generasi muda dari kebangsaan Xiao di sekitarnya, dia mengerti bahwa meskipun kemarahan Feng Shen adalah keterampilan bertarung tingkat Italia, bukan tidak mungkin untuk menyingkatnya. Sesaat, tetapi selain dari kebutuhan untuk mendukungnya dengan sumber ki yang sangat besar, pemahamannya tentang kemarahan Feng Shen, juga perlu untuk mencapai titik di mana dia telah mencapai keadaan transformasi. Jelas, Xiao Xuan telah mencapai titik yang tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. Pada saat yang sama, rasa penyesalan untuk Xiao Xuan di lubuk hatinya juga semakin dalam. Benar-benar tidak dapat diterima bahwa Xiao Xuan, yang begitu tenang dan telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam semua aspek bakat, harus berhenti di puncak Yuan Huang. Sayang, dengan kerutan dan desahan yang dalam, tubuh lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar. Sepasang mata tua memandang sosok alami dan tak terkendali seperti angin sepoi-sepoi di depannya, dan ada rasa dendam di hatinya. Ini benar-benar keberuntungan membuat orang. Sambil melihat Xiao Xuan, Xiao Yan juga terkejut. Sepertinya dia meremehkan leluhurnya. Saat ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan yang terakhir, kekuatan tempurnya yang kuat hampir karena adanya api yang berbeda, sementara Xiao Xuan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, dia pikir dia lebih rendah. Di pengadilan, dengan kondensasi kemarahan Feng Shen Xiao Xuan, Xiao Feng, yang sekarang kosong, tiba-tiba terlihat jelek. Dia juga memupuk kemarahan Feng Shen. Secara alami, pemahamannya tentang ini jauh lebih baik daripada orang biasa. Xiao Xuan dapat memadatkan kemarahan Feng Shen dalam sekejap. Ini adalah bukti kekuatannya. Jika kultivasinya tidak berhenti di puncak Kaisar, saya khawatir pertempuran hari ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Napasnya bergetar dan menenangkan untuk beberapa saat. Xiao Feng merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya. Matanya terpejam perlahan. Saat berikutnya dia membuka, cahaya dingin yang gelap meledak, dan ada tekad dingin di kedalaman matanya. Apakah Dewa Angin marah? Bahkan jika demikian, apa itu? Kesenjangan antara Kaisar Sumber dan Sekte Sumber tidak bisa dilewati sama sekali. Kamu pasti akan kalah dalam perang ini. Segera setelah tangisan itu jatuh, Xiao Feng menginjak kehampaan, melipat tangannya, memelototi Xiao Xuan, terhubung dengan gambar virtual besar di belakangnya, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan perlahan. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang mengerikan juga jatuh dari langit. Di tanah di bawah, Xiao Yan merasakan penindasan dari tubuh Xiao Feng, dan ekspresi wajahnya juga berubah. Dia layak menjadi putra keluarga Xiao. Dibandingkan dengan Xiao Chuhang, kemarahan Feng Shen Xiao Feng lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiao Yan mengakui bahwa bahkan jika dia harus menghadapi pukulan Xiao Feng,
Di satu sisi, mata tua keru Xiao Mingyuan menatap situasi di lapangan. Jejak gas sumber diam-diam beredar di permukaan tubuh. Begitu situasinya berubah, dia akan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, kali ini, dia juga akan melindungi integritas Xiao Xuan. Angin, Tuhan, kemarahan. Setiap kata berdesir di antara langit dan bumi, di kedua sisi jalan di kejauhan dan di loteng, seolah-olah ada banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah penatua dari semua sisi keluarga Xiao. Mereka telah menduga bahwa jika Xiao Mingyuan tidak melakukannya, mereka akan mampu menghentikan serangan Xiao Feng, hanya ada Xiao Yan di sisinya. Tekanan angin yang mengerikan menghantam wajah orang-orang di bawah, yang membuat banyak orang mundur. Terlebih lagi, mereka duduk di tanah dan tidak dapat menahan tekanan angin. Bahkan Xiao Yan saat ini juga menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya, dan sumber gas di tubuhnya mengalir dengan cepat, seolah-olah dia siap untuk bertarung. Hanya saat ini, wajah Xiao Xuan masih tenang menghadapi tekanan angin yang mendekat. Angin yang datang membubarkan diri secara otomatis ketika jaraknya puluhan kaki, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan dewa yang marah di langit. Jika dia punya hati, dia bisa menemukan bahwa wajah Xiao Xuan menjadi sedikit pucat tanpa sadar. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia belum melakukannya? Sebelum aula utama, saya tidak tahu kapan itu telah diisi dengan sosok sekelompok tetua. Di depan pintu, ada Xiao Yuheng, kepala keluarga Xiao. Pada saat ini, mata kelompok ini juga tertuju pada Xiao Xuan. Tentu saja, kebanyakan orang masih menunggu tangan Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Xiao Feng adalah sekte sumber. Petik 2. Xiao Yuheng mengerutkan kening. Di bawah tekanan kemarahan Dewa Angin, tidak ada yang bisa melihat situasi di sekitar Xiao Xuan dengan jelas, tetapi dia masih menyadarinya. Sayangnya, para tetua klan di dekatnya tidak mengharapkan Xiao Xuan untuk melawan Xiao Feng dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang merespon. Xiao Yuheng harus menggelengkan kepalanya. Orang-orang tua ini kuno. Di tanah, Xiao Xuan menatap dengan lembut ke gambar virtual besar yang semakin dekat dan dekat. Di kedalaman matanya, warna ganas datang dengan tenang. Rasa penindasan yang kuat jatuh dari surga. Kemudian, Xiao Yan dan perasaan mereka menjadi semakin gugup. Mereka bahkan memiliki dorongan untuk mengambil tindakan. Jika mereka tidak melihat Xiao Xuan masih stabil seperti sebelumnya, mereka akan mengambil tindakan sejak lama. Leluhur, matanya menatap punggungnya dengan erat. Tinju di bawah jubah lengan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengepal lebih erat, dan dahinya penuh keringat karena ketegangan emosi batinnya. Xiao Xuan, kamu dikalahkan. Kata-kata penuh penindasan terdengar seperti penghakiman terakhir. Tubuh Xiao Feng tiba-tiba bergetar. Badai mengerikan tiba-tiba menyapu dan mendekati Xiao Xuan. Gambar virtual besar akhirnya datang ke Xiao Xuan pada saat ini. Sampai saat ini, Xiao Xuan, yang matanya setenang sebelumnya, perlahan-lahan mendongak dan matanya bertabrakan dengan mata mantan seperti elang dan elang. Jari pedang tangan kanan berputar dengan lembut, dan suara kata-kata yang polos dimuntahkan, perlahan-lahan. Formula pedang King Mu, Dao Tian. Pedang, berdengung. Hampir pada saat yang sama, gambar virtual di kepala Xiao Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggenggamnya di udara. Di kekosongan yang awalnya kosong, tiba-tiba berubah menjadi pedang besar. Pada saat yang sama, badai pedang yang mengerikan menyapu dunia saat ini, memotong bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawah. Pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk para tetua yang berdiri di depan aula utama dan wajah Xiao Yuheng, tiba-tiba berubah. Semua orang menatap pemandangan itu dan dipenuhi dengan kengerian. Sampai beberapa saat kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ini, jalan pedang, formula pedang King Mu, pedang Dao Tian. Antara langit dan bumi, Xiao Xuan mendengar teriakan yang jelas, dan jari pedang itu tiba-tiba terangkat. Kemudian, di atas kepalanya, bayangan virtual memegang pedang raksasa tak terlihat dengan kedua tangan tiba-tiba memasukkan pedang raksasa di tangannya. Berdengung, pedang Ki begitu ganas sehingga memotong langit dan bumi persegi menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Di luar lapangan, beberapa tetua Xiao segera muncul dan mengambil tindakan bersama, yang memblokir lingkaran pertempuran tempat mereka berada. Meski begitu, suara ledakan tumpul ketika pedang Ki bertabrakan dengan dinding energi masih membuat takut banyak orang. Mendesis. Saat berikutnya, tidak ada ruang untuk bernafas.
Pedang raksasa yang tak terlihat, dengan roh pedang tajam yang tak tertandingi, langsung menembus kemarahan Feng Shen yang diberikan oleh Xiao Feng dari atas ke bawah. Bersama dengan seluruh tubuhnya, itu langsung meledak di tanah di bawah. Batu biru dimusnahkan dan berubah menjadi tumpukan bubuk, dan gelombang udara menghantam, itu mengubah tanah di sekitarnya menjadi reruntuhan. Dalam sekejap, kemarahan sengit dari Dewa Angin dihancurkan oleh Seng Seng, bersama dengan Xiao Feng, yang juga hampir terluka parah. Di bawah mata gugup sekelompok orang senior Xiao di luar lapangan, badai menyebar, dan mata semua orang dengan cepat berkumpul bersama, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Saat ini, Xiao Feng terbaring di tanah tanpa momentum yang benar dan berantakan. Melihat Xiao Xuan saat ini, dia masih tenang dan tenang. Di atas kepalanya, bayangan virtual kemarahan Feng Shen masih ada. Sebuah pedang raksasa tak terlihat tergantung tinggi di atas kepala Xiao Feng. Jika pedang Qi yang tak tertandingi tidak sengaja ditahan oleh Xiao Xuan, itu mungkin jatuh di tubuh Xiao Feng di bawah. Jika pedangku jatuh, kamu akan mati. Karena itu, kamu kalah. Suara lembut tanpa riak perlahan dimuntahkan. Jari pedang Xiao Xuan, yang seharusnya dipotong, sedikit bergetar dan perlahan-lahan mengendur. Pada saat yang sama, gambar virtual di atas kepalanya dan pedang raksasa juga menghilang. Aku kalah. Mendengar ini, Xiao Feng, yang berbaring di tengah kapur, tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ejekan diri di wajahnya yang pucat. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah sampai waktu yang lama. Dia tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, Xiao Xuan tidak hanya bisa menguasai jalan angin, tetapi juga memahami jalan pedang. Wow, ketika ejekan diri di Tuyere Xiao jatuh, bahkan ketika ada keributan di lapangan saat ini, banyak mata memandang Xiao Feng yang terbaring di reruntuhan di bawah. Ada pandangan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Sulit membayangkan bahwa putra dewa di depannya akan dikalahkan oleh seorang Kaisar Yuan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi Xiao Feng di depannya tidak kalah dengan keberadaan Ouyang Miao. Sekarang dia berakhir dengan sikap malu, yang kurang lebih mengejutkan. Apa yang membuat orang merasa lebih terkejut adalah Xiao Xuan saat ini. Sosok yang agak kurus di depan kami ini sebenarnya memegang kekuatan dua jenis jalan, yang tampaknya tidak terduga untuk semua yang hadir. Kekuatan jalan adalah kekuatan yang paling sulit untuk dikendalikan antara langit dan bumi. Jika orang biasa bisa menguasainya, mereka bisa menjadi orang yang kuat dan disegani. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan jalan adalah standar untuk mengukur orang yang kuat. Namun, bagi kebanyakan orang, sangat sulit untuk memahami kekuatan jalan. Tidak terpikirkan untuk menguasai dua jenis kekuatan jalan pada saat yang bersamaan. Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak. Melihat daratan, beberapa tokoh anti surga di dunia kultivasi juga dapat mengendalikan kekuatan dua jalan besar dengan kemampuan mereka sendiri. Namun, jumlah orang seperti itu sangat sedikit, kebanyakan dari mereka adalah orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun di daratan, atau murid inti dari kekuatan super itu. Yang pertama tidak perlu dikatakan. Begitu yang terakhir tumbuh, dia akan menjadi pria kuat yang berdiri di puncak seluruh benua di masa depan. Namun, sekarang Xiao Xuan juga memiliki kekuatan dua jenis jalan. Begitu berita itu keluar, saya khawatir itu akan menyebabkan kegemparan di China Tengah. Memikirkan hal ini, beberapa tetua keluarga Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Bahkan Xiao Mingyuan, yang berdiri di samping Xiao Yan saat ini, memiliki ekspresi pahit di wajah lamanya. Dia secara alami mengerti apa artinya ini, tetapi meskipun demikian, bakat kultivasi Xiao Xuan yang luar biasa tidak lagi memiliki nilai. Di lapangan, wajah Xiao Xuan memutih, dan dia menghela nafas dengan lembut. Keringat dingin di dahinya tidak bisa menahan jatuh. Ketika dia berbalik, tubuhnya terhuyung-huyung. Xiao Yan, yang selalu memperhatikan yang pertama, segera melintas ke depan dan membantunya berdiri. Bagaimana kabarmu, leluhur? Xiao Yan tampak khawatir, dan bahkan dia merasa sangat terkejut dengan tindakan Xiao Xuangang, tetapi menilai dari situasi Xiao Xuan, sepertinya dia telah membayar banyak untuk itu. Tidak masalah. Hanya saja kamu mengerahkan kekuatan dua jalan satu demi satu. Ini sedikit enggan. Sumber gas di tubuhmu habis. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Xiao Xuanqiang tersenyum dan merasa tidak berdaya.
Jika bukan karena kultivasinya, dia tidak akan mencapai titik seperti itu. Sebagai gantinya, Xiao Yan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dari cincin dan mengirimnya ke yang pertama. Xiao Xuan tercengang ketika melihat ini dan segera menyeringai. Aku lupa, kamu adalah seorang dukun. Pada saat itu, dia juga tidak sopan. Dia segera meminum pil itu. Tiba-tiba, kekuatan hangat meluncur ke tenggorokannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, sumber gas yang berdegup dengan cepat menyebar di sepanjang meridian di tubuhnya. Sesaat kemudian, wajah pucat Xiao Xuan juga sedikit membaik. Dengan bantuan Xiao Yan, dia datang ke Xiao Mingyuan dan membungkuk sedikit ke arah yang terakhir, dengan hormat. Maaf, tetapi ketiga tetua khawatir. Xiao Mingyuan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menatap Xiao Yan yang ada di sampingnya. Dia segera memahami sesuatu di dalam hatinya dan berkata perlahan. Kami meremehkan kekuatanmu. Tampaknya alasan mengapa kamu menahan tahun ini adalah untuk pria kecil ini. Dalam beberapa tahun terakhir, karena kultivasinya, Xiao Xuan tidak hanya tidak lagi menerima perhatian dari tingkat senior keluarga Xiao, tetapi juga menarik pengucilan beberapa orang. Bagaimanapun, dia adalah orang asing, terisolasi dan tidak berdaya dalam keluarga sebesar itu. Ditambah dengan stagnasi kultivasi, banyak orang mencoba membiarkannya meninggalkan keluarga Xiao, tetapi karena Xiao Yan belum kembali ke keluarga, ditambah dengan kegigihan yang lebih tua dan yang lainnya, itu membuatnya tetap aman dan sehat. Sekarang, ketika Xiao Yan kembali, Xiao Xuan tidak akan pernah membiarkan apa yang terjadi padanya terjadi pada Xiao Yan lagi. Bahkan jika Xiao Feng tidak mengundang perang hari ini, Xiao Xuan terikat untuk mengambil inisiatif untuk memenangkan hak yang harus dihadapi Xiao Yan di masa depan. Pada akhir Perang Dunia I, lebih dari setengah pemimpin senior keluarga Xiao menyaksikan kekuatan Xiao Xuan. Setelah hari ini, nama Xiao Xuan pasti akan bergema di seluruh keluarga Xiao lagi. Pada saat yang sama, Xiao Yan akan segera memasuki visi keluarga Xiao. Nama-nama kakek nenek dan cucu-cucu ini akan dengan cepat terukir di benak semua keluarga Xiao. Pada saat itu, orang-orang tua dari keluarga Xiao tidak akan lagi meremehkan karena mereka adalah orang asing. Setelah perang ini, tidak akan ada keraguan tentang identitas mereka. Di depan aula utama, Xiao Yuheng menyipitkan mata ke arah Xiao Xuan di lapangan, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Tutut, gunakan kekuatan kemarahan Dewa Angin untuk menunjukkan kekuatan pedang. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menandingi kekuatan pedang ini di bawah Yuan Xun. Saya hanya tidak tahu apa itu, akan seperti jika dia melakukan yang terbaik. Setelah bergumam, Xiao Yuheng menatap Xiao Xuan dengan cermat. Matanya berbinar di kedalaman matanya, dan dia merenungkan dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba berbalik, menatap beberapa tetua Xiao di depannya, dan berkata dengan tegas. Menurut instruksi lisan saya, mulai sekarang, Xiao Xuan dipromosikan menjadi penatua kabinet, Xiao Yanli adalah garis langsung keluarga saya, dan menerima perlakuan yang sama sebagai putra dunia. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, wajah para tetua di depan tiba-tiba berubah, dan mata yang terkejut segera berkumpul pada Xiao Yuheng, tampak tidak bisa dipercaya. Pemimpin klan, bahkan jika Xiao Xuan memenangkan putranya hari ini, bagaimanapun juga dia adalah orang asing, dan kultivasinya sangat bagus, bagaimana dia bisa mengambil posisi penatua kabinet. Meskipun Xiao Xuan memiliki kekuatan dua jenis jalan, bagaimana dia bisa memenangkan Xiao Feng jika dia tidak mengambil cara serangan mendadak? Apalagi, sikap Xiao Yan di aula cukup keras kepala. Karena dia tidak mau, bergabunglah dengan keluarga Xiao kami, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi keluarga langsung kami? Kata-kata dingin datang dan pergi satu demi satu. Meskipun mereka melihat pertempuran tadi, mereka jelas tidak mau menerima apa yang terjadi di depan mereka. Kata-kata mereka meremehkan kakek nenek dan cucu-cucu Xiao Yan. Kualifikasi. Xiao Xuan memiliki kekuatan dua jalan besar. Bukankah kualifikasi ini, dengan budidaya Yuan Huang, dia dapat mengalahkan Xiao Feng, yang merupakan Yuan Zong bintang 4. Tidak peduli apa artinya, kemenangannya adalah hasilnya. Adapun Xiao Yan, tidak peduli apa lagi, siapa yang bisa melakukannya di daratan hari ini. Mata Xiao Yuheng yang bermartabat perlahan menyapu para tetua di depannya, dan nada suaranya sedikit berat. Bukan hal yang buruk bagi orang untuk saling tolak,
Tetapi jika Anda berdiri di posisi yang salah, jangan salahkan saya karena tidak perhatian. Anda semua adalah orang tua di keluarga. Saya tidak akan banyak bicara jika Anda malu, tapi saya harap Anda mengerti bahwa apa yang saya katakan sebelumnya adalah untuk memberitahu Anda, bukan untuk meminta pendapat Anda. Dia meninggalkan sebuah kalimat dengan ringan. Kemudian Xiao Yuheng berbalik dan pergi ke aula. Kemudian, semua tetua saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Setelah waktu yang lama, mereka menghela nafas dalam-dalam dan pergi. Di sisi lain, kakek nenek dan cucu-cucu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Xiao Mingyuan. Setelah mengambil yang terakhir, mereka siap untuk pergi, tetapi pada saat ini, Xiao Feng, yang bangun dengan bantuan kedua penjaga, tiba-tiba membuat suara. Tunggu sebentar. Setelah langkah kaki, Xiao Yan menoleh ke Xiao Feng dengan wajah buruk, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu punya yang lain?" Di satu sisi, Xiao Xuan berbalik perlahan dan menatap yang terakhir dengan tenang. Mengabaikan mata dingin Xiao Yan, Xiao Feng menatap langsung ke Xiao Xuan di sampingnya. Setelah sedikit ragu, dia berkata, "Pencapaianmu tidak bisa berhenti di Kaisar Sumber, bukan?" Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia sedikit terkejut. Bahkan tetua keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan masalah Xiao Xuanxiu, tetapi dia tidak ingin orang ini ragu. Dalam hal ini, Xiao Xuan masih tampak tenang, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Feng. Namun, ketika dia berbalik, yang terakhir melihat kesurupan, Xiao Xuan tampak mengangguk sedikit, yang juga membuat tebakan Xiao Feng benar-benar terlaksana. Tidak lama kemudian Xiao Feng tersenyum sedih, tenang, mundur dari dua penjaga yang didukung olehnya, melihat kedua punggung yang jauh, menghela napas panjang dan berkata, "Sepertinya saya kalah dalam perang ini secara tidak adil." Dengan sedikit desahan di mulutnya, dia segera mengguncang tubuhnya sedikit, menahan semburan kelemahan dari tubuhnya, dan berjalan perlahan ke arah datang dengan ketekunannya sendiri. Di pengadilan, sekelompok penjaga Xiao melihat pemandangan di depan mereka. Mau tak mau mereka merasa sedikit terkejut dan membangkitkan rasa kagum. Xiao Feng adalah putra dari keluarga Xiao. Meskipun dia dikalahkan secara menyedihkan dalam pertempuran dengan Xiao Xuan, meski begitu, dia masih bisa menyeret tubuh yang terluka parah ini dengan kekuatannya sendiri. Ini sama sekali tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Berderit. Sebuah pintu kayu perlahan didorong terbuka, sinar matahari yang agak kabur menyebar di sepanjang celah pintu, dan akhirnya membentuk cahaya tipis di tanah. Dengan pembukaan penuh pintu kayu, cahaya meluas dengan cepat. Segera, dua sosok dengan panjang berbeda yang ditarik oleh matahari juga masuk. Itu adalah Xiao Xuan dan Xiao Yan. Setelah hal-hal sepele sepanjang hari, hari sudah gelap. Sampai saat ini, Xiao Yan bisa santai. Meskipun prosesnya sedikit rumit, dia masih datang ke keluarga Xiao. Ketika dia melihat bahwa Xiao Xuan sehat, kekhawatiran terbesarnya menjadi lega. Meskipun kekhawatiran di lubuk hatinya telah lega, masalah penting lainnya masih melekat di hati Xiao Yan saat ini. "Selama ini, kamu bisa tinggal di sini dulu. Aku yakin akan segera ada berita dari Patriark." Dia bersandar malas di kursi. Wajah Xiao Xuan sedikit lelah. Dia menghela napas panjang dan tersenyum pada Xiao Yan. "Pesan." Xiao Yan hanya ingin mengangguk, tapi kemudian dia mengerutkan kening lagi. Wajahnya penuh keraguan. Yang pertama tersenyum sedikit dan kemudian berkata, "Patriark melihat semua yang terjadi hari ini. Bahkan jika itu bukan untukku, untuk membiarkanmu bergabung dengan keluarga Xiao, dia harus selalu membuat beberapa komentar." Mendengar pidato itu, wajah Xiao Yan sedikit tercengang, dan matanya tertuju pada Xiao Xuan yang juga sedikit tidak menentu. Dia berhenti sebentar dan tiba-tiba berkata, "Leluhur, apakah kamu benar-benar akan tinggal di sini?" Saat ini, Xiao Yan tidak menyukai apa yang disebut klan ini. Hari ini, jika bukan karena Xiao Xuan, dia mungkin sudah pergi sejak lama. Tetapi setelah Xiao Feng, Xiao Yan dapat melihat bahwa Xiao Xuan tampaknya memiliki sikap identitas dengan keluarga Xiao saat ini. Dari titik ini saja, dia harus mengubah perspektifnya dari perspektif keluarga Xiao. Xiao Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu mengatakan itu karena apa yang terjadi pada siang hari?" Xiao Yan tidak berkomitmen, tetapi yang pertama menggelengkan kepalanya dengan sembarangan dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, nak, sebagai salah satu dari 3 klan,
klan Xiao sangat suka memerintah seperti yang kamu lihat hari ini. Apa yang kamu lihat adalah apa yang diinginkan orang lain. Anda untuk melihat. Selain itu, petik 2. Di akhir pidatonya, Xiao Xuan tiba-tiba memberi jeda, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan di depannya, dan berkata sedikit. Kamu tidak hanya di sini untuk keluarga Xiao dan aku. Aku percaya kamu sudah tahu hubungan antara gerbang hantu dan gerbang hantu. Jika Anda ingin menyelamatkan istri Anda dari mereka, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Saya yakin Anda lebih tahu daripada orang lain. Suner. Mengacu pada Suner, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar hebat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Pada saat ini, perasaan membunuh yang mengerikan melonjak di hatinya yang awalnya tenang. Bersama dengan napas di tubuhnya, itu tidak terkendali dan nakal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.